Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama berbagi tutorial Dizi Edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah dan cara mengerjakan e-kinerja di wilayah Kota Bandar Lampung. Sebelum masuk ke langkah-langkah atau cara mengerjakannya, saya akan menjelaskan secara singkat pengenalan fitur pada aplikasi e-kinerja Kota Bandar Lampung yang wajib dipahami. Kita mulai dari alur pengisian e-kinerja. Alur pengisian e-kinerja ini terdiri dari user dan penilaian oleh atasan, yang dimana user wajib mengisi SKP tahunan, SKP bulanan, dan laporan harian, serta input target realisasi, serta dapat melihat hasil penilaian. Sedangkan alur penilaian oleh atasan yang dilakukan adalah pengecekan kesesuaian laporan harian, nilai kualitas SKP bulanan, approve SKP bulanan, serta menilai sikap perilaku. Pengenalan tampilan dasar, yang dimana tampilan dasar ini terdiri dari 4 halaman. Halaman yang pertama adalah halaman pemetaan kegiatan tahunan, yang dimana kita wajib membuat kegiatan tahunan serta target capaian penyelesaian. Sedangkan halaman kedua adalah halaman pemetaan kegiatan kinerja utama tahunan, yang dimana halaman ini digunakan untuk memetakan deskripsi kinerja utama, target, dan capaian berdasarkan intervensi kelas atasan dalam 1 tahunnya. Yang ketiga, halaman pemetaan kegiatan kinerja utama bulanan. Halaman ini digunakan untuk memetakan deskripsi kinerja bulanan, target, dan capaian bulanan pada tiap jenis kegiatan tahunannya. Sedangkan halaman yang terakhir adalah halaman pemetaan kegiatan kinerja harian. Halaman ini digunakan untuk mendeskripsikan capaian kinerja harian dan hasil pada tiap jenis kegiatan bulanannya. Berikutnya, kita masuk ke pengenalan tampilan dasar, yang dimana tampilan utama adalah tampilan halaman pemetaan kegiatan tahunan. Berikutnya, ketika kita melakukan klik menu breakdown, maka kita akan masuk ke halaman kedua atau ke tampilan kedua, yang dimana ini adalah pemetaan kegiatan kinerja utama tahunan. Selanjutnya, jika kita mengklik menu breakdown, maka kita akan masuk ke tampilan ketiga, yang dimana tampilan ketiga ini berkaitan tentang pemetaan kegiatan kinerja utama bulanan. Yang selanjutnya, ketika kita klik menu breakdown lagi, kita akan masuk ke halaman tampilan keempat, yang dimana halaman ini berkaitan tentang pemetaan kegiatan kinerja harian. Berikut pemahaman menu dan deskripsinya. Menu pada deskripsi itu terdiri dari 3 jenis icon. Yang pertama adalah icon menu breakdown, yang dimana menu ini digunakan untuk masuk ke dalam tampilan halaman kegiatan di bawahnya. Ketika kita klik menu breakdown pada halaman tahunan, maka kita akan masuk ke halaman bulanan. Begitu juga selanjutnya, ketika kita klik menu breakdown pada halaman bulanan, maka kita akan dibawa ke halaman harian. Berikutnya ada menu edit. Menu ini digunakan untuk mengubah nama kegiatan, target, capaian, dan hasil pada halaman tersebut. Selanjutnya ada delete, di mana menu ini digunakan untuk menghapus deskripsi kegiatan pada halaman tersebut. Dasar sasaran kinerja pegawai terdiri dari SE Menpan RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan PPK PNS 2021, serta SE Menpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Implementasinya terdapat pada PP nomor 30 tahun 2019 berkaitan penilaian kinerja PNS. Berikut adalah contoh deskripsi kegiatan tahunannya. Contoh deskripsi kegiatan tahunan untuk guru mata pelajaran, yang dimana di sini terdiri dari terlaksananya proses pembelajaran sebagai guru mata pelajaran, terlaksananya tugas lain diberikan atasan sebagai waka jika guru tersebut diberikan tugas lain sebagai waka bidang, dan selanjutnya terlaksananya tugas lain yang diberikan atasan sebagai wali kelas jika guru tersebut mengampu sebagai wali kelas, jika tidak perlu
diberikan di deskripsi kegiatan tahunannya. Selanjutnya, terlaksananya tugas lain diberikan kepala sekolah sebagai tim penyusun kurikulum. Ini diisi jika Bapak Ibu menjadi tim penyusun kurikulum sekolah. Jika tidak, tidak perlu diisi untuk deskripsi kegiatan tahunannya. Selanjutnya, terlaksananya pengembangan diri melalui kegiatan workshop dan seminar dalam forum MGMP. Contohnya ada MGMP TIK, Matematika, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Dan lembaga profesi lainnya. Jadi jika Bapak Ibu di sekolah hanya mengajar saja, hanya mengajar sebagai guru mata pelajaran saja, maka pilihannya untuk mengisi deskripsi adalah poin 1 dan poin 5. Jika Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran sekaligus wali kelas, maka yang dipilih adalah poin 1, 3, dan 5. Jika Bapak Ibu sebagai waka bidang akademik, maka yang dipilih adalah waka bidang akademik, kesiswaan, ataupun lainnya. Yang dipilih adalah poin 1, 2, 4, dan 5. Karena waka itu akan masuk ke dalam tim penyusunan kurikulum biasanya. Sedangkan untuk guru kelas, ini contoh deskripsi kegiatan tahunannya, terdiri dari terlaksananya proses pembelajaran sebagai guru kelas, terlaksananya tugas lain yang diberikan atasan sebagai waka bidang, terlaksananya tugas lain yang diberikan atasan sebagai wali kelas, terlaksananya tugas lain diberikan kepala sekolah sebagai tim penyusun kurikulum, terlaksananya pengembangan diri melalui kegiatan workshop dan seminar dalam forum KKG. Contohnya bisa kelas 5, kelas 3, kelas 4, atau kelas 6, dan lembaga profesi lainnya. Nah, itu adalah contoh deskripsinya, nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satunya, dan nanti di menu breakdown bulanannya, nanti kita langsung praktikkan saja. Oke, kita langsung mulai saja. Langkah pertama, Bapak Ibu harus membuka aplikasi browser dan mengetikkan alamatnya, yaitu ekinerja.asnkota.bdl.net. Setelah itu akan muncul tampilan utamanya, tampilan login form. Di login form isikan username. Untuk username defaultnya dia biasanya menggunakan NIP. Username default dia menggunakan NIP, NIP pribadi milik Bapak Ibu ya. Dan passwordnya, kalau dia masih default, passwordnya masih menggunakan NIP. Kalau dia misalkan passwordnya belum diganti Bapak Ibu ya. Kalau jika sudah diganti ya disesuaikan dengan yang Bapak Ibu ganti, atau disesuaikan dengan password yang operator telah berikan atau telah diganti operator ya. Setelah login nanti Bapak Ibu dimasukkan ke halaman utama atau masuk ke halaman utama, yang dimana halaman utama ini adalah halaman home ya, halaman home yang dimana memberikan informasi selamat datang, dan juga pada halaman utama ini Bapak Ibu akan melihat beberapa menu, yaitu terdiri dari 4 menu, terdiri dari menu home, kinerja, statistik dan laporan, serta library. Nah, sekarang pada saat ini untuk pengisiannya kita fokus saja ke menu kinerja. Di dalam menu kinerja ini terdapat beberapa bagian menu, yaitu terdiri dari kinerja utama, kinerja harian, kinerja tambahan, ide baru, dan perilaku kerja. Nah, pada saat ini kita hanya fokus di kinerja utama. Untuk fungsi daripada kegiatan harian, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat rekapitulasi hasil kegiatan harian yang sudah Bapak Ibu buat di kinerja utama. Dan juga kinerja tambahan, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan kinerja yang tidak bisa dimasukkan di kinerja utama. Contohnya menjadi bendahara pos, bendahara barang, dan lain-lainnya. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa melihat nanti perilaku kerjanya yang sudah dinilai oleh penilai ataupun kepala sekolah ya. Kita langsung klik saja bagian menu kinerja utama. Setelah masuk ke bagian menu kinerja utama, di sini nanti Bapak Ibu akan masuk ke tampilan 1 ya. Di mana tampilan 1 ini kita akan membuat kegiatan tahunannya dulu. Kita klik kegiatan tahunannya. Setelah kita klik kegiatan tahunannya, Bapak Ibu pilih jenis SKP-nya. Nah, di sini saya memberikan tutorial untuk jabatan fungsional atau guru Bapak Ibu ya. Kita klik jabatan fungsional atau pelaksana. Setelah itu kita pilih tahun kegiatannya. Tahun kegiatannya adalah tahun 2022. Tanggal mulainya kita pilih tanggal 3 karena tanggal 1 dan 2 adalah hari libur. Maka kita pilih tanggal 3. Untuk bulannya kita pilih bulan Januari. Dan tanggal selesainya kita pilih tanggal 31 Desember. Nah, unit kerjanya ini secara otomatis sudah terisi Bapak Ibu ya. Sudah itu kita simpan atau klik submit. Ya, setelah kita klik submit, kita akan masuk ke halaman, kembali ke halaman awal ya, kembali ke halaman awal di mana kita sudah dapat melihat kegiatan tahunan yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah terlihat ya, tahun 2022, tahun kegiatannya bulan 3 Januari, bulan Januari tanggal 3,
dan bulan selesainya 31 Januari. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke tampilan kedua, di mana kalau ingin masuk ke tampilan kedua, yaitu tampilan deskripsi tahunannya, maka kita klik tombol breakdown. Ya, kita klik tombol breakdown. Jika misalkan Bapak Ibu masih ada yang ragu ketika ada isian yang salah, nanti Bapak Ibu bisa edit, ataupun merasa malas mengeditnya, Bapak Ibu bisa hapus dan bisa bikin kegiatan tahunan baru. Ingat, kalau tombol hapus ini digunakan untuk kepentingan pertama kali membuat Bapak Ibu ya, bukan saat kegiatannya sudah berjalan. Misalkan pengisiannya sudah berjalan 50%, tiba-tiba Bapak Ibu klik tombol hapus, ya nanti jadi masalah. Lebih baik Bapak Ibu gunakan tombol edit. Nah, kita akan masuk ke tampilan kedua, yaitu pembuatan deskripsi tahunan. Maka kita klik tombol breakdown. Nanti kita akan dibawa masuk ke halaman kinerja utama tahunan atau pembuatan deskripsi tahunannya. Pembuatan deskripsi tahunan kan sudah saya jelaskan ya, ada 5 poin. Kalau untuk jabatan fungsional guru yang sudah saya sediakan contohnya, nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja kebutuhannya. Contohnya di sini saya akan membuat guru tersebut hanya mengajar saja ya, guru tersebut hanya memiliki tugas mengajar saja, maka nanti kita akan buat kinerja utamanya dengan cara klik tambah ataupun deskripsi kinerjanya. Sudah itu kita pilih intervensi. Intervensi atasan ini adalah kinerja utama atasan. Kinerja utama atasan yang relevan dengan kegiatan yang akan kita buat. Contohnya ini saya akan memilih intervensi kegiatan atasannya, yaitu terlaksananya tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi. Setelah itu kita masukkan nama kegiatannya. Karena guru mata pelajaran itu kegiatannya mengajar, maka kita masukkan nama kinerjanya, yaitu terlaksananya proses pembelajaran sebagai guru mata pelajaran. Setelah itu kita pilih indikator. Nah, indikatornya ini nanti bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu jika memiliki SKP ya. Nanti kalau Bapak Ibu memiliki SKP, disesuaikan saja dengan indikator SKP yang sudah ada di tahun 2021 ya, di SKP tahun 2021. Kalau di sini saya akan berikan keterangan dengan indikator kinerja individunya, yaitu siswa terlayani dengan baik selama melaksanakan KBM di sekolah dengan ketuntasan belajar 100%. Target penyelesaiannya di sini saya buat 12 bulan dengan kuantitas yaitu 100, dan juga target kuantitasnya karena 1 tahun itu ada 2 semester, maka target kuantitasnya saya buat 2, yaitu 2 laporan. 2 laporan ya Bapak Ibu, 2 laporan, laporan semester genap dan semester ganjil. Kita klik submit. Nah, akan jadi untuk kinerja tahunannya. Nah, kinerja tahunan ini jika sudah jadi, nanti Bapak Ibu tinggal buat kinerja lainnya. Kinerja lainnya contohnya misalkan Bapak Ibu melaksanakan tugas lain sebagai waka, misalkan ya ditambahkan saja tugas tahunannya sebagai waka, atau diberikan tugas lain. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan aja kalimatnya, terlaksananya tugas lain yang diberikan atasan sebagai wali kelas. Atau nanti Bapak Ibu punya tugas sebagai tim penyusun kurikulum, ya masukkan saja terlaksananya tugas lain yang diberikan kepala sekolah sebagai tim penyusun kurikulum. Nah, untuk guru saja, misalkan guru tidak memiliki tugas lain, maka ya sudah kita bikin 2 elemen saja, ataupun dua capaian kinerja saja, atau 2 kinerja utama saja yang terdiri dari terlaksananya kegiatan belajar mengajar, dan juga kita buat satu lagi, yaitu intervensinya masih sama. Kita masuk ke sini dan nama kegiatannya kita buat terlaksananya pengembangan diri melalui kegiatan workshop dan seminar dalam forum MGMP. Ini kebetulan guru bahasa Indonesia, saya ubah dulu. Nah, indikatornya ini nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan yang ada di mana? Yang ada di yang ada di SKP Bapak Ibu. Kalau di sini sih saya untuk indikatornya atau misalkan capaiannya itu saya beri jumlah jam pengembangan diri terpenuhi sebesar 30 sampai 80 jam. Dengan target penyelesaian biasanya
Kalau Bapak Ibu dalam satu semester ada 2 kali kegiatan, maka dikalikan 2, maka ada 4 bulan. 4 bulan dengan target kuantitas 100 dan target kuantitasnya ada berapa dalam 4 bulan? Misalkan ada 4. Apa hasilnya? Misalkan SPT, surat perintah tugas dari kepala sekolah, ataupun misalkan kalau tiap MGMP dapat sertifikat, ya ubah aja sertifikat. Sesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang Bapak Ibu jalani. Setelah itu kita klik submit. Nah, jadi untuk kinerja utama tahunan, untuk detail kegiatan tahunannya sudah berhasil ditambahkan, yaitu dua jenis kinerja utama, yang dimana untuk e-kinerja ini adalah e-kinerja untuk guru yang hanya mengajar saja. Yang saya bilang tadi, jika gurunya memiliki tugas lain, maka ya tambahkan saja terlaksananya tugas tambahan sebagai waka, misalkan tambahkan saja. Sudah itu misalkan ada jabatan tugas tambahan sebagai wali kelas, ya klik saja, klik tambah terlaksananya tugas tambahan sebagai wali kelas atau lainnya. Jika hanya ngajar saja, ya sudah cukup 2 kinerja utama saja yang dimasukkan, yaitu terlaksananya proses pembelajaran dan juga terlaksananya pengembangan diri melalui kegiatan. Nah, kenapa ya? Karena guru kan tugasnya tidak terlalu banyak, hanya saja perulangannya yang banyak. Ya, setelah kita mengerjakan detail kegiatan tahunan atau deskripsi kegiatan tahunan, kita masuk lagi ke kegiatan bulanan. Nah, kalau yang tadi kan yang awal tadi tampilan utama Bapak Ibu ya, tampilan utama. Kalau yang ini kita masuk tampilan detail kegiatan tahunan nanti atau deskripsi kegiatan tahunannya. Setelah masuk ke deskripsi ini, nanti kita masuk lagi ke bawahnya, yaitu kegiatan bulanannya. Nah, saya akan mengerjakan kegiatan bulanannya, yaitu kinerja utama yang berkaitan tentang terlaksananya proses pembelajaran sebagai guru mata pelajaran. Maka kita klik breakdown, ya, kita klik breakdown, akan masuk ke tampilan kegiatan atau deskripsi bulanannya. Nah, nanti kita sama seperti tadi, sama seperti kegiatan tahunan tadi, kita tinggal klik tombol tambah saja. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nama bulan, kita buat dulu bulan Januari, terus nama kegiatannya apa namanya. Nah, di sini kita akan buat nama kegiatannya menjadi terbentuknya dan terlaksananya rancangan dan administrasi pembelajaran, serta terlaksananya proses pembelajaran. Pembelajaran apa? Nah, nanti di sini tinggal disesuaikan pembelajaran KD misalkan ya. Karena kita mulainya dari Januari, maka kita masukkan KD semester genap Bapak Ibu ya. KD semester genap untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kita masuk ke 3.3 dengan kompetensi dasar berkaitan pengetahuan dan kompetensi dasar berkaitan keterampilannya kita masukkan 3.3 dan 4.3. Nah, target kuantitasnya dalam bulan Januari apa target kuantitasnya? Ya, kita buat saja target kuantitasnya 1. Setiap bulan kita harus punya 1 laporan hasil belajar siswa, Bapak Ibu ya. Hasil belajar siswa ya kumpulan nilai siswa dan lain-lainnya. Targetnya jangan laporan Bapak Ibu ya, karena tadi di awal di tahunan saya sudah buat laporan, maka di sini target kuantitasnya untuk bulan pertama itu jangan laporan, tapi kita buat saja dokumen. Karena bagian daripada laporan ya, bagian daripada laporan. Nanti kumpulan dokumen itu yang akan menjadi laporan. Di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei itu kita buat untuk target kuantitasnya 1 dokumen ataupun dokumen bahasanya. Mau 1 dokumen atau 2 dokumen terserah, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, nanti di bulan 6 kan itu akhir semester Bapak Ibu ya, di bulan 6 akhir semester, maka nanti Bapak Ibu buat 1 laporan supaya apa? Supaya target kuantitas di kegiatan tahunannya bisa terpenuhi. Ya, terpenuhi 1 ya, selama 6 bulan terpenuhi 1. Setelah itu nanti di bulan Desember target kuantitasnya Bapak Ibu juga buat 1 laporan. Sehingga target kuantitas tahunannya terpenuhi yaitu 2 laporan. Jadi target kuantitas itu mempengaruhi target yang ada di bawahnya. Contohnya target kuantitas pada tahunan 2 laporan, maka di target kegiatan bulanannya wajib ada kalimat 2 laporan. Begitu juga nanti misalkan di sini Bapak Ibu di kegiatan Januari target kuantitasnya 1 dokumen,
maka nanti di hariannya wajib ada penyelesaian target kuantitas satu dokumen. Nah, di sini sudah saya buat satu dokumen. Nanti Bapak Ibu ya, nanti untuk bulan Juninya baru Bapak Ibu buat satu laporan. Nah, sudah jadi untuk bulan Januari. Kalau sudah jadi untuk bulan Januari, kita langsung masuk saja ke menu breakdown. Nah, di menu breakdown ini ingat nih, di target hariannya kita harus mencapai satu dokumen. Nah, jadi jangan ada kalimat dokumen selain di hari akhir. Contohnya gini, Bapak Ibu di tanggal berapa nih kegiatannya di Januari, misalkan di tanggal 3. Di tanggal 3 tiba-tiba Bapak Ibu sudah dapat satu dokumen. Tanggal 2 satu dokumen, ya udah beres kegiatannya karena sudah tercapai targetnya satu dokumen. Ya, malah lebih tadi ya, di tanggal 4-nya Bapak Ibu juga isi satu dokumen, malah kelebihan, over target namanya. Jadi dipastikan kegiatan targetnya itu terselesaikan pada akhir bulan atau pada tanggal di akhir bulan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa tambahkan untuk kegiatan hariannya, tinggal klik tambah. Jadi itu masukkan kegiatannya kan di bulan Januari tadi ya Bapak Ibu buat ya, kegiatan bulan Januari. Nah, nanti ini Bapak Ibu sesuaikan tanggalnya. Misalkan tanggal 3 deh, kita buat 3 Januari 2022. Nah, kegiatan hariannya apa yang ingin dibuat? Kegiatan yang ingin dibuat misalkan boleh saja bahasanya bebas untuk kegiatan harian Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan kenyataan kerja ataupun sesuaikan dengan agenda kerja harian Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu guru kan punya ya buku agenda harian ya, sesuaikan saja dengan deskripsi yang ada di buku agenda hariannya. Kalau di sini sih saya menggunakan kalimat terlaksananya pertemuan ke-1 pada KD 3.3 bab 6 dengan materi ulasan tentang karya kita. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa sih misalkan kalau saya ini jarang ngapalin judul misalkan, jarang ngapalin judul buku misalkan, ya sudah buat saja terlaksananya pertemuan 1 pada hari apa, tidak usah pada hari sih, terlaksana pertemuan 1 dengan jumlah siswa sekian-sekian pada kelas 71, 72, 76 misalkan. Ya bebas saja untuk kegiatan harian ini, disesuaikan saja deskripsinya dengan deskripsi yang ada di buku agenda harian Bapak Ibu. Nah, makanya di sini diharapkan Bapak Ibu selalu mengisi buku agenda harian. Dan untuk kegiatan kinerja harian ini diusahakan mengisinya setelah kegiatan belajar mengajar selesai, ataupun misalkan setelah pada saat jam ingin pulang, 30 menit lagi ingin pulang, waktu pulang ya, 30 menit lagi waktunya Bapak Ibu pulang ke rumah. Nah, Bapak Ibu bisa mengerjakan kinerjanya. Bisa juga sih mengerjakan di awal kalau Bapak Ibu punya agendanya. Ya, agendanya sudah dituliskan, nanti Bapak Ibu tinggal mindahkan saja. Untuk capaiannya, yang saya bilang tadi, capaiannya pada bulan Januari ini, target kuantitasnya yaitu satu dokumen. Maka capaian kuantitas di hariannya jangan ada kalimat dokumen. Maka kita buat saja, kalau di sini kan sudah jelas nih kegiatan hariannya yaitu pertemuan, maka kita buat bahasanya menjadi KBM. Kegiatan belajar mengajar. Kita klik submit. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan saja kegiatan-kegiatan berikutnya. Tambahkan saja sampai nanti kalau tanggal, sebentar saya lihat tanggalan dulu. Untuk bulan Januari itu tanggalnya sampai tanggal 31. Maka nanti Bapak Ibu yang sudah saya bilang tadi kan ya, mengisi tanggal hari kerja saja. Misalkan Bapak Ibu nanti di tanggal berapa ini libur nih ya? Tanggal 8 misalkan, hari Sabtu, Bapak Ibu libur, ya sudah tidak usah dituliskan. Tuliskan saja pada hari Bapak Ibu kerja. Nah, nanti setelah Bapak Ibu tuliskan hari-harinya semua, nanti di akhir bulan, nah akhir bulan itu tanggal terakhir di bulan tersebut Bapak Ibu ya, tanggal terakhir di bulan tersebut dan masih masuk ke dalam hari kerja, Bapak Ibu tambahkan misalkan gini deh, saya sudah ngerjain semua dan nanti saya sudah masuk ke akhir bulan. Di akhir bulannya nanti di sini 31 bulan 1 2022 nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat di akhirnya. Bapak Ibu bisa mengisi kegiatan hariannya dengan kalimat tersusunnya hasil penilaian bulanan. Ya, tersusunnya hasil penilaian bulanan siswa, boleh bahasanya siswa atau peserta didik. Nah, tersusunnya hasil penilaian bulanan siswa atau peserta didik dengan capaian, ingat,
kalau di bulan tadi, di bulan Januari tadi Bapak Ibu bikin targetnya satu dokumen, maka ingat di hari akhir atau di akhir bulan Bapak Ibu harus menggunakan kalimat yang sama. Nah, maka saya akan bikin agar sama dengan target, maka saya buat satu, capaian kuantitasnya satu dengan kalimat atau dengan hasil dokumen. Nah, kita klik submit. Nah, untuk kegiatan pada bulan Maret ini Bapak Ibu ya. Bulan Maret ini aplikasinya belum terproteksi. Belum terproteksi dalam arti aplikasi ini belum terkunci ataupun belum aturan yang ketat. Namun nanti di akhir bulan Maret atau di awal bulan April, aplikasi ini tidak bisa ngisinya kayak gini. Kegiatan hariannya harus berurut. Ketika tanggal 1 ya diisi tanggal 1 Januari. Ketika tanggal 3 Januari, maka ya nama kegiatan 3 Januari. Dan tidak bisa seperti ini ya. Misalkan saat ini saya buat video ini tanggal 25 Maret. Tiba-tiba saya mau buat tanggal 31 Januari. Itu udah nggak bisa Bapak Ibu. Ataupun nanti misalkan ini saat ini tanggal 25 Maret. Tiba-tiba saya ingin buat tanggal 30 Maret. Itu kemungkinan tidak bisa. Karena sistemnya akan terproteksi setiap harinya. Jadi setiap hari terkunci. Itu skemanya. Kalau memang kunciannya di kegiatan harian. Kalau kunciannya di kegiatan bulanan, maka bisa seperti ini. Yang saya tahu sih kunciannya di kegiatan harian. Maka nanti sistemnya itu setiap hari terkunci. Maka ketika Bapak Ibu terlewat tidak mengerjakan di hari, misalkan kemarin kelupaan tidak ngisi, maka di besoknya itu tidak bisa mengisi hari kemarin. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke kegiatan yang selanjutnya. Kita masuk lagi ya tadi ya ke kegiatan selanjutnya nih yang workshop nih ya ataupun MGMP. Nah, MGMP ini kalau untuk kinerja utama atau kinerja pada poin 1 ini wajib diisi tiap hari Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu pasti kerja tiap hari, tidak mungkin tidak kerja tiap hari. Nah, untuk poin 2 ini Bapak Ibu isi pada saat Bapak Ibu mengikuti kegiatan MGMP saja. Misalkan di sini target bulanannya 4. Dalam target 4 bulan ini Bapak Ibu hanya ngikutin 4 kali misalkan. Atau hanya mengikuti 4 kali MGMP ya sudah. Di bulan apa saja Bapak Ibu ngikutin. Misalnya di bulan Januari tanggal 3 ngikutin. Ya masukin aja kinerja hariannya. Tanggal 3 bulan 1 Januari mengikuti kegiatan MGMP. Ingat, targetnya atau hasilnya harus sesuai dengan yang ada di depan. Kalau ini target kuantitasnya maka dibuat 1 SPT 1 bulannya. Atau misalkan di dalam 1 bulan ada 4 SPT, ya sudah 1 bulan dibikin aja. Misalkan target hariannya dalam 1 bulan nih. Target Bapak Ibu mengikuti dua kali kegiatan MGMP tanggal 1 dan tanggal 25 misalkan di bulan sama bulan Januari. Maka Bapak Ibu bisa buat 2 SPT bahasanya atau lainnya. Atau misalkan dalam 1 bulan mengikuti beberapa kali kegiatan MGMP ya Bapak Ibu bisa memasukkan targetnya juga ya boleh 1, boleh 2, sesuaikan dengan keadaannya saja. Yang pastikan target bulanannya juga terpenuhi. Kalau Bapak Ibu buat target 4 bulan ya maka Bapak Ibu harus menyelesaikan targetnya itu 4 bulan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ngisi di sini target 4 bulan nih, di bulan 6 ternyata Bapak Ibu sudah terpenuhi 4 SPT dan nanti di bulan 5 ada lagi kegiatan yang GMP, ya tinggal ditambahin aja di menu edit, tambahin target bulanannya menjadi 5. Nah, tinggal disesuaikan aja sih, intinya disesuaikan target bulanannya itu dalam 1 bulan itu Bapak Ibu mengikuti MGMP berapa kali, atau dalam 1 tahun itu Bapak Ibu mengikuti MGMP berapa kali, nanti disesuaikan saja. Karena yang tahu kegiatannya kan Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu saja. Kalau untuk kegiatan poin 2 ini tidak perlu diisi setiap hari, diisi saja pada saat kegiatan. Nah, untuk kegiatan utama ini, kegiatan pembelajaran ini yang namanya guru wajib mengisi tiap hari. Ya, Bapak Ibu ya, masih wajib mengisi tiap hari. Nah, misalkan bagaimana kalau ada guru di hari Selasa tidak ada jam? Itu kan di jam bekerja, namun tidak ada jam mengajar, tapi kan ada kesibukan lain. Contohnya nanti Bapak Ibu bisa membuat kalimat di kegiatan hariannya,
adalah mengolah nilai atau bisa menjadi petugas piket atau lainnya, tinggal disesuaikan aja dengan kondisi pada saat Bapak Ibu bekerja. Jadi nggak harus dalam 1 minggu itu Bapak Ibu KBM semua, nggak harus. Jadi kalau misalkan dalam 1 minggu Bapak Ibu cuma punya jadwal 2 hari, ya maka nanti yang beberapa harinya itu ya bikin kegiatan lain dengan kalimat bahasa lain. Ya bisa saja bahasanya nanti hasilnya apa? Ya hasilnya nanti bisa macam-macam, bisa draft ataupun bisa draft itu kan kayak lembaran-lembaran dokumen ya, lembaran dokumen ataupun bisa lainnya. Nah, tinggal disesuaikan saja. Yang saya mau tekankan, Bapak Ibu harus mengisi kinerja utama tahunannya ini jangan sampai salah. Karena kinerja utama tahunannya ini akan tercetak pada lembar output nantinya, lembar output SKP nantinya dia akan tercetak. Kalau untuk kegiatan bulanannya itu nanti ya tidak tercetak, hanya terbaca saja oleh admin kinerjanya. Cuman kalau misalkan adminnya atau pihak BKD-nya ingin melihat ataupun meminta print out kinerja hariannya ya akan terbaca juga, maka disampaikan kepada Bapak Ibu itu jangan sampai membuat kalimat pada kinerja hariannya sama. Contohnya kalau misalkan males kan tinggal copy paste ya, bikin aja kegiatannya 1 hari mengajar di kelas gitu, nanti copy lagi hari berikutnya mengajar di kelas sampai 1 tahun mengajar di kelas. Itu sebenarnya nanti Bapak Ibu sih nggak bakal ditegur ya. Kalau saya rasa nggak bakal ditegur pihak BKD, hanya diketawain saja mungkin, karena tidak mungkin kegiatan yang sama di setiap harinya, pasti ada kegiatan berbeda ya, walaupun bedanya hanya kelasnya, walaupun bedanya hanya kompetensi dasarnya, itu tidak masalah. Jadi jangan sampai main copy paste biar cepat beres gitu, jangan. Saya harap untuk kegiatan harian dan kegiatan bulanan juga begitu, saya harap jangan sampai deskripsi kinerja utamanya atau deskripsi kegiatannya itu sama, dipastikan untuk berbeda-beda dan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu aja Bapak Ibu cara singkatnya untuk mengisi kinerja versi 2.0 ini. Dan saya ulangi sedikit lagi, di kinerja utama ini Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bikin kegiatan tahunannya dulu. Setelah bikin kegiatan tahunan, nanti di ini halaman utama Bapak Ibu ya, halaman 1. Nanti ketika ingin masuk ke halaman 2, pembuatan deskripsi tahunannya Bapak Ibu tinggal breakdown. Setelah breakdown Bapak Ibu tinggal tambah. Setelah jadi deskripsi kegiatan tahunannya Bapak Ibu breakdown lagi di salah satu kinerja utamanya. Nanti Bapak Ibu masuk kegiatan bulanan. Setelah masuk ke kegiatan bulanan, nanti Bapak Ibu untuk bulan ini, bulan Maret, Bapak Ibu pastikan sudah menyelesaikan bulan Januari, Februari, Maret Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nanti di awal April aplikasinya sudah mulai terkunci. Setelah Bapak Ibu masuk ke halaman kegiatan bulanan, nanti ketika Bapak Ibu breakdown itu masuk kegiatan harian. Jadi ingat, kegiatan tahunan, deskripsi kegiatan tahunan, deskripsi kegiatan bulanan, deskripsi kegiatan harian, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar Bapak Ibu. Saya akan sangat senang sekali untuk menjawabnya, atau saya akan senang sekali jika bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan e-kinerja ini. E-kinerja ini sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu. Mudah sekali kalau Bapak Ibu mau mengerjakannya. Sulit sekali kalau Bapak Ibu tidak mau dan tidak ingin tahu mengerjakannya. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.